Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Pilu di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku, tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mari sama serukan. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Biru di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku, tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Haleluya.
Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Salam sehat dan sukacita selalu dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama kami Healing Harmony, dari studio ini kami sampaikan salam kemenangan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sadar atau tidak sadar, hari-hari ini kita sementara berjalan melintasi pelbagai goncangan. Dan ritme kegoncangan-kegoncangan yang sementara terjadi bergerak begitu cepat untuk menyelesaikan masa anugerah atau zaman anugerah ini. Saudaraku yang terkasih, kegoncangan yang saya maksudkan meliputi pertama, goncangnya struktur bumi dan alam semesta. Saudara masih segar dalam ingatan kita di 2 tahun yang lalu, tahun 2019. Tercatat gempa bumi ribuan kali di Pulau Ambon dan sekitarnya. Dan di tahun yang sama, gempa juga terjadi. Bahkan tsunami dan likuifaksi terjadi di Palu. Dan satu hal saya mau kasih tahu saudara, bahwa di tahun 2021 ini dalam 3 bulan terakhir, menurut laporan BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sudah terjadi 763 kali bencana dalam skala nasional. Tentunya ini belum terhitung bencana yang terjadi di luar Indonesia. Wow, luar biasa. Yang kedua saudaraku, kegoncangan yang terjadi, yang saya maksudkan di sini adalah goncangnya sendi-sendi atau tatanan kehidupan masyarakat dunia, yang tentunya meliputi ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan global, bahkan agama. Saudara, mengawali Pekan Paskah 2021 ini, kita dikejutkan lagi oleh bom bunuh diri di depan gereja katedral Makassar. Dan hal yang ketiga, berbicara tentang goncangnya iman gereja Tuhan. Dan ini ditandai dengan kemurtatan yang mencakup 2 dimensi. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, saya melihat bahwa kemurtatan yang mencakup 2 dimensi ini, dimensi yang pertama, ini berbicara tentang kemurtatan teologis, yaitu terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap amanat agung Yesus Kristus dan pengajaran para rasul yang terekam di dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4, di mana hari-hari ini kita melihat banyak pemberita firman Allah, banyak pelayan melayani tetapi berpusat pada diri sendiri dan cenderung membangun figurnya, juga membangun lingkup pelayanan. Maaf, tetapi kerap kali terjadi pergeseran nilai-nilai sejati dari panggilan pemberitaan untuk mengenal Yesus Kristus dalam penderitaannya. Pemberitaan tentang kuasa salib, pemberitaan tentang kuasa kebangkitan, pemberitaan tentang karya dan karunia roh, dan pemberitaan tentang kedatangannya yang kedua kali. Dan semua kebenaran yang saya sebutkan tadi telah diganti dengan teologi yang murahan yang berorientasi pada ketenaran, uang, dan sukses. Hal yang kedua,
Selain kemurtatan teologis, izinkan saya berkata melalui program ini, bahwasanya terjadi kemurtatan iman yang ditandai dengan merosotnya iman orang percaya. Apalagi sejalan dengan masa pandemi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, orang memilih takut kepada mahkota corona daripada takut dan tunduk serta percaya seutuhnya pada mahkota mulia, mahkota duri yang tertancap pada kepala yang memikirkan keselamatan hidupmu, mahkota duri yang tertancap kepada kepala yang memikirkan kehidupanmu, mahkota duri yang tertancap di kepala yang memikirkan kesembuhan dan pemulihan atas hidupmu. Sehingga di masa pandemi ini, orang lebih memilih untuk menerima semua informasi-informasi yang masuk akal, masuk nalar dan logika. Dan izinkan saya berkata, salib seolah kehilangan kuasa. Salib seolah-olah turun ratingnya. Bahkan bisa jadi pemberitaan tentang salib di masa pandemi ini dianggap kebodohan. Sekali lagi, pemberitaan tentang salib dan kuasanya dianggap kebodohan dalam masa pandemi ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, momentum Paskah 2021 ini, izinkan saya memberitakan kebenaran ini. Izinkan saya mengajak saudara di tengah masa-masa yang menurut saya ini adalah masa-masa kegoncangan, masa-masa kegelapan. Untuk itu, mari bersama tinggikan salib. Mari bersama-sama beritakan dan serukan tentang salib. Mari bersama-sama kita tinggikan keselamatan lewat salib yang berdarah. Bahwa sesungguhnya lewat peristiwa salib yang berdarah ada kehidupan. Lewat peristiwa salib yang berdarah ada kemenangan. Lewat peristiwa salib yang berdarah ada kehidupan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Haleluya, haleluya. Karena salibmu, Haleluya. ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sementara berada di babakan akhir dari zaman anugerah ini. Dan perlu kita ketahui bahwa ini adalah masa yang paling berdarah bagi gereja Tuhan. Mengapa? Sebab sesungguhnya kitab Wahyu 12 ayat 12b mengatakan, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu waktunya sudah dekat. Saudara, sesungguhnya gereja sudah masuk dalam fenomena zaman akhir, dan kita gereja Tuhan sementara berhadapan dengan gabungan kekuatan kuasa kegelapan, setan, penghulu udara, pemerintahan dunia, dan ilah zaman ini. Saudaraku, setan sementara bergerak cepat di muka bumi dengan geram dan dendamnya untuk menelan siapapun termasuk pendeta sekalipun.
Ia terorganisir dengan sangat rapi dan masuk lewat semua sendi-sendi kehidupan untuk menghancurkan umat percaya. Bapak Ibu, dengar satu hal yang saya ingin kasih tahu bagi saudara malam hari ini. Saudara mesti mengerti hal ini. Saudara, firman Allah mencatat secara jelas. Surga, tempat kudus di mana Allah bertahta, pusat pemerintahan Allah yang berdaulat, itu pun setan masuk untuk ajukan proposal kepada Allah terkait pencobaan terhadap Ayub. Dengar, surga pusat pemerintahan Allah, setan pun masuk ke sana untuk ajukan proposal untuk menghancurkan kehidupan anak saleh. Apalagi cuma unsur-unsur dunia, saudaraku. Camkan hal ini baik-baik. Apalagi cuma unsur-unsur dunia. Apakah artinya sebuah unsur lembaga dunia yang namanya PBB bagi setan? Tanpa perlu mengajukan proposal, setan bisa langsung mengerjakan kejahatan bagi dunia dan gereja Tuhan lewat lembaga ini. Karena memang dunia ini masih menjadi sarang kekuasaannya. Bapak Ibu, saya mendapat sebuah laporan tentang lembaga dunia yang namanya PBB. Saudara, dikatakan bahwa PBB mengatakan bahwa gereja Kristen adalah musuh hak asasi manusia. PBB mengatakan bahwa akan menjadi agama dunia yang memberlakukan hukum kemanusiaan, bukan spiritual yang disampaikan dalam pesan kekristenan. Sehingga dunia tidak tunduk pada doktrin Kristen, sehingga mereka tidak dapat memaksakan spiritualnya. PBB menyatakan bahwa prinsip dan deklarasinya berfungsi sebagai agama dunia untuk mengendalikan umat manusia. Saya teringat sebuah kesaksian dari Carl Sanders, seorang ilmuwan yang sangat pintar yang tergabung di dalam sebuah kekuatan yang mengendalikan dunia. Ia adalah seorang yang dipakai untuk membuat alat mata-mata. Dan kelompok ini telah berhasil untuk menjual teknologinya kepada CIA, KGB, dan semua bagian dari yang namanya gerakan mata-mata, saudara. Tetapi puji Tuhan, Carl Sanders dijamah oleh Tuhan. Salah satu karya ciptanya, walaupun itu sudah teknologi yang lama, yang namanya biomicrochip. Itu sudah teknologi usang. Karena hari-hari ini ada banyak teknologi yang jauh lebih maju. Artificial intelligence. Hati-hati terhadap kemajuan-kemajuan teknologi seperti ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, lebih-lebih lagi menurut PBB atau agama dunia yang mereka katakan ini, bahwasannya orang Kristen ingin mendoktrinasi kelompok LGBT untuk mengambil hak mereka dan beralih ke mereka untuk melepaskan hak mereka. Mereka mengatakan bahwa itu adalah diskriminasi terhadap ideologi mereka. Bahwa orang Kristen tidak mengizinkan aborsi atau perceraian karena hukum mereka melarangnya. Dan mereka tidak menerima poligami di antara kejahatan lainnya. Dan ini melanggar hak asasi manusia menurut PBB. Sehingga rencana besar mereka akan mendeklarasikan diri sebagai agama dunia yang mengatur kepercayaan menurut hak asasi manusia. Wah, luar biasa saudaraku. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa tahun lalu ada sebuah surat yang dilayangkan oleh hamba-hamba Tuhan di Inggris kepada seorang yang bernama Pendeta Peter Wagner. Beliau adalah seorang pakar teologi, pimpinan dari Fuller Theological Seminary di Pasadena, USA. Isi surat yang dilayangkan yaitu bahwa perhatian para hamba Tuhan tersebut ditujukan bagi kelompok-kelompok pemuja setan di London, Inggris. Sangat banyak jumlahnya. Dan yang telah berikrar untuk terus berdoa setiap waktu bagi pimpinan, bagi raja setan untuk meniadakan, dengar baik, para pemimpin dunia yang Kristen meniadakan para hamba Tuhan kelas internasional
dan pemimpin-pemimpin gereja melalui kehancuran pernikahan, kehancuran keluarga, dan gaya hidup mengejar kehidupan materialistis. Dan apa yang menjadi doa mereka sudah terjadi dan terus sementara terjadi. Mari lihatlah zaman ini. Kalau saya tadi baca tentang apa yang menjadi rencana PBB, mungkin kalau saya lanjutkan saudara pikir, aduh ini kembali lagi kepada teori konspirasi. Tetapi virus dan bakteri pun mereka ciptakan itu, saudara. Untuk menghancurkan dunia. Apa susahnya bagi setan memakai orang untuk menghancurkan kehidupan dunia? Semuanya bisa saja. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, satu kali seorang pendeta yang bernama Larry Lee, dia banyak menulis buku-buku. Ketika dia terbang dari Detroit, Amerika menuju London, dan dia duduk di samping seorang yang sementara tidak mau membangun komunikasi. Orang itu senantiasa tunduk bersujud di bangkunya, dia tunduk terus. Dan Larry melihat hal ini. Dan dia berpikir bahwa ini adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Tetapi ternyata apa yang menjadi dugaan Larry ternyata salah, saudaraku. Bapak Ibu, orang yang sementara duduk di samping pendeta Larry Lee ternyata seorang satanik yang berdoa terus menerus untuk kehancuran gereja Tuhan dan pemerintahannya dipegang oleh orang Kristen. Saudara, Larry terkejut ketika ia menyatakan itu. Dan hamba-hamba Tuhan diarahkan oleh Larry untuk bersama berdoa dan berpuasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, waktu sangat sempit untuk saya menceritakan ada banyak hal terkait dengan Paskah 2021 ini. Tetapi Bapak Ibu dengar bahwa kita ini sementara berada di penghujung dari zaman ini. 2000 tahun yang lalu Kristus Yesus datang untuk mendeklarasikan kemenangannya melalui peristiwa salib. Tetapi dengar baik, iblis belum dihukum. Iblis belum dihukum dan menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua untuk menegakkan pemerintahan milenium atau 1000 tahun lamanya ketika iblis dibuang dalam lubang yang tidak terhingga dalamnya. Ini adalah masa yang paling berdarah-darah, masa yang penuh kegelapan bagi gereja Tuhan. Untuk itu di tengah-tengah masa kegelapan ini ada 5 kunci kuasa yang ingin saya bagikan mengakhiri pemberitaan firman pada malam hari ini. Dengar baik, ini adalah 5 kunci. Pertama, kuasa kerajaannya. Tuhan Yesus ajar kita berdoa untuk datanglah kerajaan. Di tengah kuasa kerajaan kegelapan yang menebar virus dan semua hal yang menyebabkan kejahatan kepada dunia dan gereja Tuhan, hadirkan kerajaannya di muka bumi ini. Lukas 9 ayat 2 mengatakan, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Lukas 11 ayat 20 mengatakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kerajaan Allah juga berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah tidak berbicara tentang ketakutan. Haleluya. Kunci yang kedua, kuasa firman-Nya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ketiga, kuasa namanya. Filipi 2 ayat 10 mengatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini berita Paskah, saudaraku. 4, kuasa puji-pujian. Lihat baik-baik, Israel meniup nafiri. Israel menurut sangkakala tanduk domba. Yeriko runtuh. Tanduk domba bicara tentang apa? Tanduk domba bicara tentang Yesus Kristus. Bukankah Yesus Kristus adalah tanduk keselamatan kita? Haleluya. Dan yang terakhir saya mau sampaikan kepada saudara, inilah berita pentingnya. Kunci yang kelima, darah Yesus. Penebusan, pengudusan, pengampunan, keselamatan kita. Kita terima oleh darah Yesus. Haleluya. Dan oleh perkataan kesaksian kita dan oleh darahnya kita memenangkan pertempuran ini. Bagi Dia segala puji-pujian. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami undur diri dari hadapan saudara. Hiduplah di dalam kemenangan oleh salib Kristus. Kematian dan kebangkitannya menghidupkan, menyelamatkan gereja Tuhan di tengah-tengah masa kegoncangan dan kegelapan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Paskah. Healing Harmony undur diri dari hadapan saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.